Sahabat asik sekalian, kembali lagi bersama gue Aristo dalam acara Koko Asuk Aku Sukses. Dan di samping saya sudah ada teman saya yang luar biasa yang berkecimpung di dunia properti. Untuk tahu lebih jelasnya langsung aja kita kenalan nih. Halo, dengan siapa nih Koko? Siapa namanya? Siap. Thank you. Udah dikasih kesempatan buat hadir nih. Saya dengan Surya. Saat ini saya sebagai General Manager Marketing di GNA Group, sebuah perusahaan developer yang saat ini kita sudah punya kurang lebih sekitar 30 proyek yang saat ini jalan masih ada 13 sampai 18 proyek yang nantinya kita akan terus sampai di tahun depan. Tahun ini kita ada buka 5 proyek, tahun depan kita udah ada sekitar 5 proyek lagi yang akan kita buka. Luar biasa banget, seorang GM ya, Koko Surya, seorang GM dari GNA Group. Boleh jelasin sedikit tentang GNA Group, berfokusnya di daerah mana sih GNA Group ini? Oke, jadi gini, Risto, kalau GNA Group ini kan sebuah perusahaan developer kita sebenarnya nasional. Cuma saat ini kita masih berfokus di Jabodetabek. Oke. Gitu. Ada di Tangerang, di Bekasi, Cikeas, Karawang, di Bogor, sama kita ada di luar kota itu di Luwuk, daerah Sulawesi. Oke. Gitu. Fokusnya ke rumah aja atau apartemen juga? Saat ini kita fokus rumah. Oh, landed house semua. Landed house semua. Jadi dari beberapa proyek yang sedang berjalan ini semuanya itu landed. Wow. Gitu. Nggak ada, belum merambah ke apartemen, tapi kita udah ada komersil juga. Maksudnya rumah dengan skala kota kecil yang depannya itu kayak ada komersilnya ruko atau rumah sakit dan lain-lain, itu kita sudah ada juga. Wow. Dan kalau sudah, apa sih kelebihan dari GNA Group daripada pengembang lain? Oke. Jadi kalau GNA Group sendiri itu kita fokusnya lebih ke desain. Jadi kenapa ke desain? Karena owner kami itu backgroundnya arsitek. Wow. Itu konsultan arsitek yang punya idealisme bahwa buat rumah itu harus detail-detailnya itu harus cantik. Gitu. Wow. Jadi kalau misalnya Ko Aristo dan teman-teman semua pengen tahu proyek-proyeknya GNA itu nanti bisa di searching di beberapa proyek, dan semua proyeknya itu kita punya desain yang unik, gitu, yang tidak punya sama developer lain. Wow, jadi kelebihannya karena ternyata ownernya itu adalah arsitek sehingga desain-desainnya unik. So, kalau mau tahu lebih jelas lagi bisa langsung di search GNA Group ya. Atau nanti bisa klik link di bawah ini untuk lebih mudah langsung bisa lihat rumah-rumah desain yang unik. Wow. Termasuk di kawasan juga kita banyak kawasan-kawasan yang kita bangun itu seperti villa, resort. Seperti gitu. villa resort. Dahsyat. Jadi kita punya yang view-nya gunung, terus yang punya rumah itu berundak gitu. Jadi kelihatan lebih asri. Gitu ya. Wow. Wah. Kalau ngomongin rumah, range harganya berapa sih rumah di GNA Group ini kok? Kalau GNA Group itu kurang lebih kita ada yang dari 300-an sampai yang bahkan 2 miliar kita ada semua. Wow. Jadi semuanya dari kelas yang istilahnya karyawan sampai dia punya penghasilan yang sudah mapan, itu kita semua fasilitasnya ada semua. Wow, jadi per Desember 2023 yaitu ada dari sales 300 sampai 2 miliar gitu. Iya, betul. Oke, luar biasa. Nah, seperti biasa Ko Surya, di acara ini kan kita kebetulan chapternya ini lagi bahas sukses. Oke. Semua orang kalau ditanya mau jadi sukses. Ya, siapa yang mau jadi sukses? Semua angkat tangan. Pasti. Bahkan yang gak dengerin pun juga ikut angkat tangan gitu. Iya. Tapi pertanyaannya, sukses itu kan berbeda-beda definisinya di setiap pikiran orang-orang. Betul. Nah, kita akan bahas tentang sukses. Kalau di mata Ko Surya sebagai GM, apa sih sukses itu? Balik lagi, kalau sukses tadi yang Ko Aristo bilang, definisinya beda-beda. Setiap orang tidak punya definisi yang sama nih gitu. Mungkin definisi seorang karyawan, istilahnya maaf tukang beca atau apa, itu pasti beda-beda. Kalau saya sendiri menilai kesuksesan itu sampai saat ini saya punya reason adalah sukses itu ketika kita mencapai target impian. Wow. Gitu. Makanya saya selalu bilang kita ke tim juga kita harus punya target. Setiap tahun punya target apa, cara mencapainya seperti apa gitu. Kalau misalnya saya bilang sama mereka, kalau sebenarnya termasuk saya juga, kita mencapai target itu belum sukses. Gitu. Itu standar. Misalnya kita punya target 10, kita nyampe 10 itu standar. Tapi kalau kita udah mencapai 2 kali lipat, 3 kali lipat, itu bisa dibilang sukses. Wow. Jadi sukses itu adalah di saat seseorang mencapai target.
Targetnya ini dalam segala aspek atau dalam hal pekerjaan doang atau gimana? Pastinya dalam segala aspek lah. Segala aspek. Kalau misalnya di kerjaan sebagai sales, kita kan punya target, misalnya target kita tahun ini 20 miliar. Wow. Ya kan? Nah, misalnya di keluarga kita targetnya kita harus punya rumah nih tahun ini. Oh, oke. Terus punya mobil nih tahun ini. Iya, gitu. iya, iya. Istilahnya, harus punya anak lagi nih tahun ini gitu kan. Nah, itu juga Katanya kan satu tahun naga. pencapaian. Tahun gitu. depan tahun naga nih, anak naga nih. Betul. Jadi Oh, anak oke. naga itu bagus katanya. Jadi dari segala aspek ya, yang Iya. penting mencapai suatu target gitu ya. Iya. Banyak yang mengkaitkan, orang-orang di luar sana mengkaitkan bahwa sukses itu ada hubungannya, erat hubungannya dengan materi. Iya. Kau sudah setuju nggak sih dengan konsep sukses itu erat hubungan dengan materi? Kalau kita boleh bilang, ada juga kan bilang gini, nggak semua itu dihitung materi gitu kan. Cuma kadang-kadang kalau tanpa materi pun kita nggak bisa mencapai. Oke. Gitu kan. Oke. Nah, iya. Lebih ke mungkin sukses tanpa yang materi itu mungkin sukses lebih ke batin ya. Oke. Batin kita misalnya kita punya target lebih ke apa ya? Kalau batin itu spiritual. Misalnya kita nih target tahun ini kita mau jadi lebih baik Oke. dari sisi spiritual, misalnya mau ke tempat ibadah Wow. sekian gitu, mau ikut retret atau Iya, apa, iya, itu kan iya. target juga. Iya, gitu. iya, Itu mungkin dari secara kita punya batin tercapai gitu. Cuma kan kalau untuk yang bermateri atau kayak misalnya punya mobil, mau punya rumah ya, itu kan harus materi. Iya, iya. Gitu. Nah, semua itu kan pasti butuh kerja keras dan perjuangan juga, nggak cuma yang sukses cuma kucuk-kucuk istilahnya gitu bisa sukses gitu. Iya, iya. Leha-leha di rumah bisa sukses ya, itu nggak mungkin bisa lah. Oh, jadi memang tergantung aspek kesuksesan Aspeknya apa gitu. ya. Dan Target kita ini mau apa gitu. oke, dan materi itu hanya menjadi sebuah kendaraan aja gitu Yes, ya. betul. Untuk mencapai tujuan yang kita Tujuan mau yang kita mau. capai. Oke. Oke. Nah, ngomong-ngomong tadi Ko Surya ada ngomong bahwa sukses dalam keluarga. Ngomong Ko Surya sudah berkeluarga? Udah, Istri 4, 5? istri 1 anak 2. Istri 1 anak 2 ya. Iya. Nah, Ko Surya, kalau tadi kita sudah bahas sukses secara umum. Sebagai seorang kepala keluarga, suami dan ayah, apa sih definisi sukses di dalam keluarga? Oke, kalau untuk di keluarga sendiri saya punya prinsip adalah ketika saya bisa mengakomodir semua Mengakomodir. kebutuhan anak, Yes. istri dan lain-lain itu Yes. sudah saya bilang itu udah sukses. Wow, oke. Mungkin dari pendidikannya, dari kebutuhan sehari-hari, dari Yes. spiritual dan lain-lain itu udah bisa kita katakan ya oke lah, kita bertanggung jawab dengan itu dan kita bisa sukses melaksanakan itu. Apalagi sampai nanti kita bisa membentuk anak kita jadi anak yang baik, Wow. terus dia punya pencapaian yang bagus Yeah. juga di dalam kehidupannya, itu ya menurut saya itu suksesan. Gitu. Wow, jadi mengakomodir. Jadi sama ya, sebenarnya tujuan sukses itu adalah mencapai apa yang targetnya ya. Iya. Tetapi kalau di dalam keluarga mengakomodir apa kebutuhan keluarga ya. Tadi anak pendidikan ya, lalu Kesehatannya kesehatan dan lain-lain. dan kawan-kawan begitu. Wah, luar biasa banget. Nah, Ko Surya, banyak orang bilang bahwa dirinya itu tidak merasa sukses atau belum mencapai kesuksesan karena apa? Lantaran orang-orang sekelilingnya bilang dia belum sukses. Menurut Ko Surya sendiri, sukses itu sebetulnya yang declare sukses itu diri kita apa orang lain sih kok? Kalau saya sih balik lagi yang tadi saya bilang, karena kalau menurut saya sukses itu adalah ketika kita mencapai apa yang kita targetkan, apa yang kita impikan gitu. Mungkin pencapaian kita yang sudah maksimal di mata orang lain belum gitu. Nah, itu wajar gitu. Tapi menurut saya ya saya sudah sukses di sini gitu. Tapi kan balik lagi mungkin standarnya kita 10, standarnya dia 20. Oke. Gitu. Tapi kan secara ini kita udah sukses nih di dalam targetnya kita, tapi kan target orang lain belum tentu. Betul. Gitu. Bahkan kalau saya lihat sekarang ini kan banyak orang yang menganggap sukses itu dari materi. Betul. Lu nggak pakai barang branded belum sukses. Betul. Gitu. Tapi kan betul. orang sukses belum tentu pakai barang branded. Betul. Gitu kan. Betul. Ya balik lagi mindset ya, balik lagi mindset sama dia punya cara pikir dan cara pandang beda-beda. Gitu. Berarti udah bisa dikatakan bahwa sukses sama materi ini hal yang berbeda ya. Punya materi banyak belum tentu sukses. Betul. Sukses pun belum tentu punya materi banyak. Iya. Tergantung goal apa yang Goals dicapai. apa yang mau dicapai. Oke. Nah, itu kalau seputar sukses dengan materi. Nah,
ada orang bilang bahwa sukses itu sama bahagia itu sama. Jadi orang sukses itu pasti bahagia, orang bahagia itu pasti sukses. Gimana menurut Ko Surya? Kalau sukses sama bahagia, sukses kalau orang sukses pasti bahagia. Orang sukses pasti bahagia. Iya. Oke. Nah, orang bahagia itu belum tentu sukses juga sih Orang sebenarnya. bahagia belum tentu sukses. Oke, oke. Karena gini, ada balik lagi ke definisi sukses menurut saya. Oke. Ya kan? Tadi saya bilang sukses itu ketika kita mencapai target, Mencapai ketika target. kita mencapai suatu impian kita Ya. dapat terwujud. Tapi kan kadang itu belum terwujud. Betul. Tapi kan menyikapi itu kita harus bagaimana gitu, harus kecewa kah atau harus bahagia. Tapi kalau menurut saya ya kalau emang nggak tercapai ya nikmati aja, syukuri I aja see. gitu. Suatu saat kita bisa evaluasi dan apa kekurangannya itu kita bisa create lagi dan kita bisa kejar lagi. Keren. Berarti kembali ke definisi awal Ko Surya bahwa sukses itu adalah mencapai target. Jadi bisa aja belum mencapai target tapi hati tetap bahagia. Ya, Bisa. hati tetap senang menjalani apa gitu ya. Ada orang belum capai target sedih, murung, marah gitu ya. Wah, luar biasa banget. Ini pasti kita dapat insight nih ya, teman-teman. Nah, terakhir Ko Surya, kalau di luar sana yang lagi nonton video ini ada orang-orang yang sedang mengejar kesuksesan. Apa pesan Ko Surya buat mereka? Oke, kalau buat saya sendiri dan saya memberikan insight kepada teman-teman yang sedang mengejar kesuksesan, ya harus bisa fokus. Itu yang fokus. pertama. Fokus jangan belum kita punya 3 target yang sudah kita canangkan, Ya. harus dikejar 3. Jangan sampai nanti nimbul lagi 1, 4, 5 dan lain-lain. Nah, itu udah nggak fokus. Kalau kita nggak fokus pasti nggak akan bisa tercapai. Wow, jadi istilahnya fokus jangan serakah ya. Yes. Masih punya 3 target belum tercapai udah tambah lagi, tambah lagi. Jadi selesaikan dulu apa yang menjadi target. Betul. Terus yang kedua, selain fokus harus kerja pintar, gitu. Harus kerja keras juga, Oh, gitu. Kadang-kadang ada orang yang kerja keras tapi nggak pintar, Oke. gitu. Ada orang yang kerja pintar itu belum tentu dia kerja keras, tapi dia bisa kerja pintar sehingga dia bisa mencapai target. Contoh Wow. misalnya saat ini misalnya kita sedang mengejar target penjualan. Ya. Iya. Kalau pakai metode-metode yang lama, ya kita nggak berubah itu pasti nggak akan bisa tercapai. Betul. Gitu. Jadi harus kerja pintar juga. Kerja pintar, Ya kan? Selain fokus kerja pintar ya kerja keras itu pasti. kerja keras. Ya kan. Sama ulet lah. Ulet ini yang jadi kupu-kupu ya. Gitu. Ulet-ulet itu ya apa ya? Kalau Tekun, rajin. tekun, Rajin. rajin, ya kan. Sampai dapat nih gitu apa yang mau diharapkan sampai dapat. Dan harus punya strategi-strategi juga. Jangan maksudnya kita let it flow. Itu kalau kita mau mencapai target ngikutin Let it flow aja. let it flow itu nggak bisa. Gitu. Jadi Ternyata harusnya harus tsunami. harus punya roadmap lah istilahnya. Wah, keren, roadmap. Roadmapnya, gitu. Jadi itu yang harus teman-teman, kalau menurut saya itu yang harus teman-teman kerjakan kalau kita mau mencapai sebuah kesuksesan. Luar biasa. Fokus, tekun itu penting banget, kerja keras dan kerja pintar. Karena kalau udah fokus tapi nggak tekun, tengah jalan berhenti ya. Bisa berhenti ya. Gitu. Luar biasa teman-teman Asuk, pasti kita belajar banyak hal dari seorang Ko Surya yang juga seorang GM. Memang nggak salah lah ya title GM karena banyak hal yang bisa kita petik dari pembicaraan bincang-bincang barusan gitu ya. Kalau mau tahu tentang proyek yang Ko Surya sedang handle, boleh klik link di bawah ini. Dan tentunya kalau mau tahu definisi kesuksesan versi orang lain, terus ikuti saya, subscribe dan jangan lupa like videonya dan tekan tombol lonceng. Nanti kita akan banyak bincang-bincang dengan orang lain dan kita akan bedah apa itu definisi sukses untuk mereka. Sampai jumpa di video selanjutnya dan dadah.